Selamat datang di podcast Anak Muda, tempat kita ngebahas isu-isu yang relevan banget sama kita hari ini. Gue Ranaldi, dan hari ini kita akan ngobrolin suatu tema, yaitu rokok bukan sebagai simbol keren. Hari ini gue kedatangan narasumber mantan perokok yang sudah vakum selama 2 tahun. Boleh diperkenalkan, Mas? Oke, kenalin semuanya, nama gue Ergi. Gue udah berhenti ngerokok kurang lebih 2 tahun ini. Kalau boleh tahu kesibukannya hari ini, belakangan ini, ngapain? Gue selain kuliah juga, saat ini atau belakangan ini gue juga sambil kerja di sebuah coffee shop gitu sih. Kuliahnya di Universitas Nasional. Oke. Gue langsung aja nih Mas, kayak ke pertanyaannya kayak. Oke. Lu kan tadi yang udah jelasin, gue yang udah tahu, lu tuh mantan perokok. Iya, betul. Lu vakum selama 2 tahun. Iya. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain, lu awalnya ngerokok itu dari kapan dan karena apa? Oke. Jadi tuh gue dulu awalnya ngerokok waktu SMA ya, kurang lebih kelas 2 itu gue mulai ngerokok ya karena pergaulan lah udah pasti, dimana teman-teman semuanya ngerokok dan kita kelihatan gak gaul gitu kalau nggak ngerokok pada saat itu ya. Jadi mau nggak mau kita harus ikut arus teman-teman kita, yaitu ikut ngerokok juga salah satunya gitu sih. Dan lu berhentinya itu karena apa? Karena faktor apa yang bikin lu berhenti? Oke, berarti kan gue kurang lebih itu udah ngerokok kurang lebih 5 tahun. Dimana pada saat gue ngerokok itu gue ngerasain efek-efek yang negatif pada tubuh gue sendiri. Dimana sebelum gue ngerokok itu gue kan lumayan sering ikut olahraga, yaitu futsal. Pada saat belum ngerokok itu gue kayak bisa lebih lama gitu bermain futsalnya. Tapi ketika udah ngerokok jadi lebih gampang capek sih. Jadi menurut gue harus berhenti nih kalau mau tetap hidup gue sehat gitu sih. Gue nggak tahu ya, lu pernah dengar atau enggak? Gue sih selalu kayak sering banget dengar kayak rokok itu sebagai simbol keren. Kayak misal rokok itu, lu kalau nggak ngerokok gitu nggak keren gitu. Iya, betul. Menurut lu, dari pendapat lu, kenapa sih rokok itu selalu dikaitkan sama hal-hal yang keren gitu? Ya itu menurut gue sih balik lagi ya kayak tadi, dimana pergaulan lu itu ngedukung hal itu gitu, stigma itu. Dimana kalau lu nggak ngerokok, lu nggak ikut keren, nggak gaul dan lain-lain. Itu juga salah satu faktor pendukungnya mungkin karena film atau series yang ada di OTT dan lain-lain, dimana beberapa film kan ada yang ngerokok itu simbol keren juga kan. Jadi orang-orang FOMO mau coba ngerokok dan akhirnya jadi edik sama ngerokok gitu sih. Tapi menurut lu sendiri, pendapat itu benar gak? Apa yang kayak gue kelihatan keren tuh biar kayak lebih dewasa gitu, ngerokok lebih dewasa? Menurut lu gimana? Awalnya sih gue mikirnya bener ya, karena di saat itu ngerokok bikin gue ngerasa lebih pede gitu, ngerasa lebih confident untuk ketemu sama orang, untuk ngomong sama orang, karena kita dalam tanda kutip sama gitu, sama-sama ngerokok kan. Tapi at the end gue ngerasa kayak nggak semua hal yang keren itu dari rokok gitu, jadi lu nggak ngerokok pun lu juga tetap bisa keren sih gitu menurut. Terus sama yang paling jadi perhatian sekarang kayak orang-orang nih kalau stres, itu pelariannya ke rokok gitu. Menurut tuh kenapa orang-orang tuh ngelakuinnya, pelampiasannya tuh ke rokok gitu? Ya. Menurut tuh kenapa? Ya itu juga mungkin relate sama beberapa temen gue ya, yang dimana dia nggak nemuin escape lain selain ngerokok gitu untuk pelarian dia ketika stres. Ya itu gimana opsi lu aja sih, kalau lu punya banyak opsi untuk escape dari stres lu itu, lu pasti bisa lari dari stres lu selain ngerokok kan. Kayak misalkan kita bisa, kalau agama lu muslim mungkin ibadah dan lain-lain gitu. Stress reliefnya tuh nggak cuma ngerokok. Jadi banyak sih hal-hal lain yang bisa lu lakuin ketika lu stres gitu, nggak cuma ngerokok. Menurut tuh di fenomena sekarang yang banyak anak muda gitu ngerokok, itu mereka tahu nggak sih dampaknya terhadap kesehatan dia? Pasti tahu ya, apalagi di informasi sekarang yang masif banget kan, lu berita hari itu lu bisa ngeliat hari itu di jam yang sama gitu. Sekarang sosmed juga udah segitu cepetnya informasi berkeliaran, pasti tahulah mereka efek buruk dari rokok. Cuman yang mereka belum bisa tinggalin ya itu sih, adiktif, karena sifatnya adiktif kan ngerokok gitu sih. Ada nggak sih pengalaman pribadi lu kalau ternyata rokok itu nggak sekeren itu loh, yang menurut orang-orang tadi? Oke, itu menarik tuh. Dimana gue pernah ketemu sama orang yang
yang nggak ngerokok dan ternyata tuh rokok semengganggu itu buat orang yang nggak ngerokok. Menurut gue itu salah satu faktor yang bikin gue juga berhenti gitu. Karena si perokok ini nggak cuma merugikan dirinya sendiri, cuman juga merugikan orang-orang di sekitarnya gitu. Terutama misalkan orang tua yang udah punya anak gitu, apalagi masih kecil. Efek dari bau rokoknya yang nempel di bajunya atau di pakaiannya itu kan pasti ngaruh juga ke kesehatan si anaknya ini kan kasihan gitu. Jadi merugikan nggak cuma dirinya sendiri si perokok, tapi orang-orang di sekitarnya gitu sih. Berarti dampaknya nggak cuma ke kesehatan ya? Ya Sosial pun juga sosial pun ya. Kayak menurut lu edukasi nih, kita bilang soal edukasi nih. Edukasi yang bisa ngena banget buat anak muda tuh gimana sih? Soalnya kan kadang edukasi ini misal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Menurut lu edukasi yang paling ngena banget buat buat anak-anak muda nih terutama itu gimana menurut lu? Sejujurnya sampai saat ini sih gue masih agak skeptis tentang edukasi ataupun hal lain yang berhubungan dengan efek negatif atau dampak buruk dari rokok kan. Karena saat ini behavior masyarakat ataupun terutama anak muda ya, itu masih ya tentang rokok terus dan lain-lain gitu, atau produk turunannya gitu. Jadi menurut gue gimana caranya pemerintah itu mampu mensosialisasikan dampak buruk negatif dan ngasih opsi untuk anak muda ini tuh nggak ngerokok. Jadi ada escape lain itu loh. Kalau kita cuma dilarang nggak boleh ngerokok dan lain-lain, tapi nggak dikasih opsi lain untuk ngelakuin hal lain yang lebih berguna gitu ya, itu menurut gue percuma sih. Jadi kita sebagai pemerintah itu harus tahu jalan keluar lain selain lu larang doang gitu ngerokok gitu sih. Dan menurut lu edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu udah cukup belum sih menurut lu? Menurut gue pribadi ya belum sih, karena kan pemerintah juga sempat kayak naikin cukai rokok dan lain-lain kan, dan efeknya malah rokok-rokok ilegal malah makin banyak kan, dan itu malah bikin rokok yang tadinya legal malah jadi ilegal gitu, dan itu malah dampak buruknya lebih banyak karena rokok ilegal ini kan murah kan, jadi semua orang bisa nge-reach gitu untuk beli itu. Kalau lu bisa ngomong ke anak muda sekarang nih, yang masih nganggap rokok itu keren ya, lu mau ngomong apa? Ya nanti rasainlah efeknya ke depannya, gimana tubuh lu bereaksi atas efek negatif dari rokok itu sendiri gitu sih. Terakhir nih, ada nggak sih lu pesan buat orang yang lagi perokok atau mungkin orang yang belum merokok? Mungkin yang pesan lu yang ke orang yang lagi perokok banget ya gimana pesan? Kalau buat orang yang belum merokok ya, gue saranin sih jangan pernah coba ya, karena lu nggak tahu lu bakal suka atau enggak gitu. Dimana kalau lu suka itu bakalan adiktif banget buat lu pribadi, dan itu kayak ngebuang banyak banget uang yang bisa harusnya lu pakai buat hal yang lebih berguna gitu dibanding ngerokok. Kalau buat orang yang udah ngerokok, sebisa mungkin ya kurangin gitu dosisnya, yang biasanya misalkan satu hari 1 bungkus ini jadi setengah. Karena kalau kita sebagai perokok juga berhenti langsung gitu nggak bisa, jadi harus dikurangin sedikit-sedikit baru kayak gitu sih pesan dari gue ya. Kalau pesan lu buat generasi sekarang, Gen Z sekarang harus bisa ini sih milah informasi yang lu terima gitu, karena sekarang sosmed itu kan udah masif banget ya, jadi kita nggak tahu berita yang mana yang benar yang mana yang hoax gitu. Ya lu harus pinter-pinter cari sumber yang kredibel untuk tahu itu informasi benar apa enggak. Jadi termasuk dalam topik kita tadi rokok, karena pasti ada yang bilang efek positifnya, efek negatifnya, ya lu harus pinter milih-milih lah sumber informasi tersebut gitu sih. Oke, keren banget. Oke, jadi rokok ini memang bukan sebagai simbol keren ya, terutama tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ergi, narasumber kita, ternyata rokok itu tuh bukan simbol keren gitu. Rokok itu justru malah membahayakan, merugikan dari sisi kesehatan, sosial, dan bahkan ekonomi gitu. Apalagi kalau sering banget ya, mungkin penonton juga sering nih ngelihat orang-orang yang ngerokok di jalan gitu, terus abunya ke mata gitu kan, itu menurut gua itu orang yang egois lah, itu janganlah seperti itu. Terus juga tadi banyak anak muda yang anggap itu keren, menurut gue itu nggak keren sih. Keren itu ketika lu berprestasi, lu berakademik gitu, banyak hal
yang lebih positif gitu selain rokok gitu. Misalnya juga tadi gue setuju sama Mas Argi ngomong kalau misalkan rokok itu bagian dari stres mungkin iya, cuman kalian janganlah pelariannya gitu ke rokok gitu. Banyak hal-hal positif lain yang ketika stres ya kalian bisa healing, kalian bisa mungkin bisa baca buku dan lain-lain gitu. Oke, makasih banyak Mas Argi udah datang ke podcast hari ini. Sukses terus buat kuliahnya, kerjaannya, lancar terus. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa share, like, dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye, cheers.